Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2670 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 2 Korintus pasal 13 ayat 9 dan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi adalah nasihat-nasihat terakhir Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Haleluya. Dan hari ini kita mau belajar Saudara, bahwa kita sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, tidak boleh yang pertama. Ayat 9a perhatikan. Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu apa? Kamu kuat. Saudara sebagai orang percaya, hamba Tuhan, kita tidak boleh. Yang pertama, tidak boleh iri dengan kesuksesan orang lain. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyadari bahwa kita adalah tubuh Kristus dan ada dalam tubuh kita ada yang kuat, ada juga yang lemah. Tetapi ingat, kita tetap ada dalam persekutuan tubuh Kristus. Amin. Jadi, jangan iri kalau ada yang dipakai Tuhan, mungkin pelayanannya lebih besar daripada kita, lebih banyak jiwa daripada kita, lebih banyak persembahannya daripada pelayanan kita, saudara. Jangan iri hati, tetap bersukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk bahagia ketika ada teman sepelayanan dulu dan sama-sama merintis dari nol, sekarang dia lebih diberkati daripada kita. Jangan sakit hati. Tetaplah bersukacita. Kenapa saudara? Karena iblis mau merusak saudara dan saya itu dari dalam. Saudara melayani tapi sama seperti Kain, panas hati. Karena saudara cemburu, iri, dengki dengan teman saudara yang lebih sukses, lebih diberkati daripada saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sudah ada benih iri hati dalam diri kita, saudara lihat Kain, dia mempersembahkan korban kepada Tuhan sama seperti adiknya Habel. Tapi saudara, persembahannya ditolak oleh Tuhan karena apa? Karena Kain panas hati, dia iri dengan saudaranya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara orang percaya, saudara hamba Tuhan, tapi ada iri hati, dengki di dalam hati saudara, saudara bertobat, tinggalkan korban persembahanmu, bereskan dirimu terlebih dahulu, berdamailah dengan dirimu sendiri.
Buang iri dengki dalam dirimu, baru saudara datang kepada Tuhan, bawa persembahan saudara, baru saudara boleh melayani Tuhan. Karena apa? Hatimu sudah bersih. Saudara, iblis itu membuang sampah dalam hatimu. Sehingga saudara tidak fokus kepada Tuhan. Saudara punya pelayanan, tetapi ditolak Tuhan. Karena apa? Saudara mengembangkan rasa iri hati dalam diri saudara. Ada saya kenal hamba Tuhan, sudah berpuluh-puluh tahun. Saudara, dia terpenjara dengan iri hati kepada sesamanya yang lebih berhasil dalam tanda kutip, lebih sukses dalam tanda kutip daripada dirinya. Sehingga ada iri hati dalam dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berbicara kepada kita untuk melawan iri hati dengki itu dengan apa? Bersyukur, bersukacita selalu. Saudara, saya merasa ada satu power yang luar biasa dalam penulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini. Ayat 9 perhatikan. Apabila kami lemah dan kamu kuat. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus tidak berkata, kalian kuat gara-gara saya. Tidak. Rasul Paulus lebih senang dia dalam keadaan lemah. Asalkan jemaat yang dia layani menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Dia enggak terbersit dalam hatinya untuk iri. Saudara, Rasul Paulus saya melihat di sini hatinya sungguh-sungguh murni. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sehebat apapun pelayanan kita, tapi kalau masih ada benih iri hati dalam diri saudara, Tuhan menolak pelayananmu. Mungkin pelayananmu berjalan lancar hari Minggu ini, tapi Tuhan tidak terima. Karena apa saudara? Karena ada api asing dalam diri saudara. Ada amarah, ada iri hati, ada dengki di sana. Yang membuat apa? Tuhan tidak bisa masuk dalam diri saudara. Sebab apa? Ada roh lain dalam diri saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, buang semua iri hati dalam dirimu. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Allah yang kudus itu tidak mau kompromi dengan satu titik dosa. Tuhan itu kudus. Makanya tempat ini, yaitu tubuh kita adalah bait sucinya Tuhan. Tuhan mau tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu, buang iri hati. Selama saudara masih menyimpan iri hati, saya mau pastikan, Tuhan tidak akan tinggal dalam dirimu. Engkau tidak akan mengalami Tuhan dalam kehidupan. Saudara melayani bertahun-tahun, tetapi saudara akan mengalami kekeringan rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, kita tidak boleh yang pertama apa? Tidak boleh iri dengan kesuksesan orang lain. Saudara, kita harus bersukacita. Kalau kita masih dipercaya Tuhan melayani Tuhan, mungkin jemaat yang kita layani tidak banyak. Tapi kita harus bersukacita karena itu. Jangan saudara membandingkan dengan orang lain. Jangan saudara. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau fokus dengan diri kita. Amin. Buang semua yang najis, yang kotor, yang ada di dalam hati kita. Buang itu semua, supaya Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, sehingga kita akan melihat hal-hal yang hebat, dahsyat, luar biasa Tuhan karyakan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Jadi tidak boleh ada iri hati dalam diri saudara. Buang itu semua. Biarlah Roh yang kudus itu tinggal dalam hati orang-orang yang kudus hatinya.
hidupnya tulus, sehingga Roh Kudus tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Yang kedua, saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa kita sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, tidak boleh, yang kedua, tidak boleh berhenti berdoa. Masih di ayat 9, perhatikan. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa kita sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan tidak boleh berhenti berdoa. Harus terus berdoa. Sampai pada akhirnya apa yang kita doakan Tuhan jawab satu persatu. Semua yang kita doakan Tuhan jawab secara sempurna. Amin. Tetap berdoa. Ada berapa banyak orang ketika dia meminta sesuatu kepada Tuhan, waktu Tuhan belum jawab, dia berdoa siang dan malam. Tapi setelah Tuhan jawab, dia berhenti berdoa. Tuhan mau saudara dan saya, kalau saudara sudah mendapatkan jawaban doa, tetaplah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita sebagai orang percaya, seorang hamba Tuhan, tidak boleh berhenti berdoa. C.S. Lewis berkata bahwa doa itu ibarat nafas kehidupan. Kalau kita berhenti berdoa, itu menandakan kita mati rohaninya. Bapak Ibu Saudara, teruslah berdoa. Amin. Tetap berdoa sampai mujizat terjadi dalam hidup kita, menjawab semua apa yang kita doakan. Tetap setia berdoa. Berdoa terus sampai kemuliaan Tuhan nyata bagi kita orang percaya. Amin. Haleluya. Jangan berhenti berdoa. Tetap berdoa terus. Karena orang yang menaikkan doa kepada Tuhan, Tuhan mendengar doa-doamu. Memang mungkin belum Tuhan jawab. Saudara mungkin berkata, Pak Pendeta, sudah bertahun-tahun saya berdoa, tapi kenapa Tuhan belum jawab? Memang mungkin belum waktunya. Saya yakin dan percaya semua doa-doa saudara dan saya Tuhan pasti jawab menurut waktunya Tuhan. Amin. Bukan menurut waktunya kita. Kalau waktunya kita mau, kita berdoa langsung Tuhan jawab. Bahkan sebelum kita berdoa, Tuhan cepat jawab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Kita tidak boleh berhenti berdoa. Orang yang berhenti berdoa, mati rohaninya, lama-lama mati beneran. Bapak Ibu Saudara, tetaplah berdoa. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, kita tidak boleh yang ketiga, tidak boleh protes saat diproses Tuhan. Amin. Sudah perhatikan ayat 10. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Saudara, dari firman Tuhan ini saya menangkap bahwa ketika Tuhan izinkan kita diproses Tuhan, kita tidak boleh protes. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami proses Tuhan, saya percaya kita akan semakin diberkati Tuhan. Ketika kita diproses Tuhan, kita akan semakin dimuliakan. Amin. Ketika kita diproses Tuhan, kita akan melihat rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera itu diberikan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara, saya sangat diberkati dengan perjalanan kehidupan dari seorang yang bernama Yusuf. Bagaimana Tuhan proses dia. Dia dijual oleh saudara-saudaranya, dijadikan budak, kena fitnah, masuk penjara. Saudara, proses daripada
Yusuf itu sungguh-sungguh luar biasa. Tapi uniknya, Yusuf tidak pernah protes ketika dia diproses. Makanya saudara lihat, Tuhan mengangkat Yusuf ketika dia ada dalam penjara. Tuhan melakukan hal yang hebat, dahsyat, luar biasa kepada Yusuf. Justru Yusuf dipromosikan ketika dia ada dalam penjara sebagai narapidana. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita belajar dari Yusuf. Ketika Tuhan memproses kita, jangan protes. Nikmati saja proses Tuhan. Karena saya yakin dan percaya kalau Tuhan ya proses saudara dan saya, sudah pasti Tuhan bekerja dengan luar biasa. Apa yang tidak kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita rancangkan, itu yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau Tuhan berkarya dalam kehidupan kita, sudah pasti saudara, sudah pasti hal yang spektakuler yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Makanya saudara jangan protes ketika saudara dan saya diproses Tuhan. Kalau Tuhan memproses kita, memang betul mungkin menyakitkan. Tapi pasti pemulihan, berkat yang luar biasa, promosi Tuhan. Oh haleluya, Tuhan berikan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita diproses Tuhan melalui firman Tuhan, melalui hamba Tuhan yang menyampaikan renungan atau khotbah, lalu saudara merasa ini lain daripada yang lain. Ini sudah pasti Tuhan yang berbicara kepada saya. Atau mungkin ada juga yang marah ketika dia diproses Tuhan. Ditegur oleh firman Tuhan, oleh hamba Tuhan. Naik pitamnya saudara. Naik darahnya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita ditegur firman Tuhan, ditegur oleh hamba Tuhan, itu bisa saja proses Tuhan dalam kehidupan kita untuk membawa kita naik level, naik kelas, dapat promosi sama seperti Yusuf. Bapak Ibu Saudara, ketika saudara diproses Tuhan, mungkin melalui sakit, mungkin melalui pekerjaan, saudara bukannya naik pangkat, justru saudara dipecat, saudara ikuti saja jalannya Tuhan. Kalau saudara hidup dalam kebenaran, hidup takut akan Tuhan, lalu saudara mengalami hal-hal yang bagi saudara mungkin tidak seharusnya saudara alami. Tapi kalau saudara hidup dalam kebenaran sesuai dengan firman, saudara menjadi pelaku firman Tuhan, saya yakin itu bagian proses Tuhan untuk menyatakan kemuliaan bagi saudara. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan marah kepada hamba Tuhan yang menyampaikan firman kepada kita. Akhirnya dengan teguran firman Tuhan itu kita bertobat. Kita kembali kepada Tuhan. Maka saudara akan lihat Tuhan akan pulihkan keadaan saudara dan memberkati saudara dengan luar biasa. Haleluya. Hari ini kita belajar saudara. Sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, ada 3 hal yang tidak boleh. Yang pertama, tidak boleh iri dengan kesuksesan orang lain. Amin. Jangan sakit hati. Firman Tuhan dikatakan bersukacitalah. Amin. Jadi saudara bersyukur, bersukacita kalau ada yang lebih sukses daripada saudara. Saudara jangan iri hati. Jangan membuka pintu kepada iblis. Jangan buka pintu kepada iblis yang akan merusak hatimu. Bersukacitalah ketika ada yang lebih sukses daripada saudara. Sehingga tidak ada iri hati dalam hatimu. Maka Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara
Dia tinggal dalam kehidupan saudara dan saudara lihat mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Amin. Yang kedua, sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, kita tidak boleh berhenti berdoa. Terus berdoa sampai kita menutup mata. Yang ketiga, sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, kita tidak boleh protes saat diproses Tuhan. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka. Diberkati Tuhan dengan luar biasa. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat sorga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.